أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, kita ucapkan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang sesungguhnya kalau kita hitung kita tidak akan mampu menghitungnya. Di antaranya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memperjalankan kita semua ke tempat ini yang begitu indah kalau kita pandang. Dan ini semua terjadi bukan karenanya mampunya kita berjalan, bukan karena adanya kendaraan atau bukannya sehatnya kita, tapi semua itu adalah bagian daripada izin Allah dan ketentuan Allah yang telah diberikan kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita di dalam satu hadisnya, ya. Beliau menceritakan tentang 3 orang pemuda yang mengadakan perjalanan. Pada saat itu di tengah hutan 3 orang pemuda ini terjebak karena dengan turunnya hujan yang sangat deras. Lalu ketiganya mencari tempat berteduh pada saat itu dan mereka temukan sebuah gua dan masuklah mereka ke dalam gua itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam gua itu, maka seketika itu jatuh batu dari gunung itu dan menutupi lubang gua itu. Maka 3 orang pemuda ini merasa panik dan mereka berpikir dengan apalah mereka harus keluar. Seseorang di antara mereka berkata, tidak ada lagi jalan bagi kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang telah kita perbuat. Lalu yang pertama masuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah tua. Pada suatu ketika aku berdagang atau berangkat ke suatu tempat hingga tidak sempat lagi memberikan mereka minum. Upaya pemuda ini setiap harinya dia memberikan minum kepada orang tuanya di pagi dan sore hari. Tapi seketika itu dia terlambat karena kemalaman dia pulang. Dilihatnya orang tua ini sudah tidur. Maka dia datanglah ke tempat binatang itu, ke tempat kambingnya, lalu memeras susunya. Lalu dia bawa kepada kedua orang tuanya. Tapi orang tuanya pada saat itu sedang tidur. Lalu dia pegang gelasnya tadi sambil dia tidur, menunggu orang tuanya bangun. Dan walaupun anaknya meminta susu itu, dia tidak mau mengasihnya kepada orang tuanya itu. Maka setelah bangun orang tuanya tadi, lalu diberikanlah susu itu kepada kedua orang tuanya. Maka dia katakan, ya Allah, kalaulah yang kulakukan itu adalah
ikhlas untuk mencari keridhaan-Mu, maka bukakanlah ya Allah pintu gua ini. Maka seketika itu tergeserlah pintu gua itu, tapi mereka belum juga bisa keluar. Maka yang kedua masuk. Ya Allah, dikatakan, aku adalah seorang pemuda yang mencintai anak pamanku, dan aku sangat menginginkannya, tapi dia menolak diriku, kata Allah. Kata dia, pada suatu ketika, maka di waktu peceklik, ya, di waktu musim peceklik, maka perempuan ini datang kepadanya meminta pertolongannya supaya dia memberikan bantuan kepada keluarganya. Tapi kata laki-laki dikatakan, bolehlah ku bantu engkau, tapi engkau harus menyerahkan dirimu kepadaku. Maka perempuan ini menyanggupinya pada saat itu. Dan terjadilah, orang ini berangkatlah ke suatu tempat yang sepi, akan melakukan apa yang diinginkan laki-laki ini. Tapi pada suatu ketika orang ini mau melakukan suatu perbuatan yang mesum tadi, maka perempuan tadi berkata, aku tidak akan menyerahkan cincin keperawananku ini kecuali dengan haknya. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Apakah Allah itu tidak melihatmu? Maka laki-laki ini pun terkejut dan merasa takut pada saat itu, dan meninggalkan perempuan itu bersama dinarnya, bersama uangnya. Lalu dia katakan, ya Allah, seandainya itu kulakukan untuk mencari keridhaan-Mu, aku melakukan karena takut kepadamu, maka bukakanlah ya Allah pintu gua ini. Maka tergeserlah pintu gua itu seketika, tapi mereka pun belum bisa keluar dari gua itu. Lalu yang ketiga, berdoa lagi, ya Allah, aku seorang saudagar dan aku mempunyai suatu istilah anggota yang belum kubayar gajinya pada saat itu, dan mereka meninggalkanku. Dia meninggalkan gajinya pada diriku pada saat itu. Lalu aku kembangkan uang yang bekerja samaku tadi, sehingga penuhlah kambing itu menemui lembah dan juga binatang ternak lainnya. Maka seketika itu datanglah seorang pekerja itu memintanya kepadaku, wahai Tuan, tolong bayarkanlah gajiku. Kata si Tuan tadi, itulah gajimu itu yang ada di lembah itu, binatang-binatang yang memenuhi lembah itu. Kata yang bekerja tadi, saya meminta gaji Tuan, jangan main-main. Saya hanya meminta gaji saya. Iya, itulah gajimu. Kau ambillah semua itu. Maka enggak disia-siakan, orang ini pun mengambil semua binatang ternak tadi yang ada di lembah tadi, tidak disisakan sedikit pun. Maka kata dia, ya Allah, seandainya itu kulakukan hanya mencari ridho-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua itu, dan keluar mereka. Yang jadi pertanyaan hadirin kaum muslimin, jika sesuatu itu menimpa kita, jika sesuatu itu menimpa kepada kita, apa yang akan kita anggarkan, ya, yang akan menjadi wasilah kita kepada Allah? Amal yang mana yang akan kita wasilahkan kepada Allah untuk bisa kita keluar dari mara bahaya itu? Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah murni daripada kebodohan saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.